Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kerajaan Bali, Majapahit, dan Singhasari. Perkenalkan, nama saya Maira Putri Andini dari absen 22. Saya Tata Jaya Kartika dari absen 34. Saya Rafatiara Bariski dari absen 28. Saya Onajan Dewi dari absen 5. Saya Evan Jaang Soka absen 16. Saya Casia Ronaldo Alfarizi absen 10. Saya Raffi Alikram absen 29. Silsilah dari kerajaan Singhasari yaitu yang pertama adalah Ken Arok dari 1222 sampai 1227 Masehi. Pendiri kerajaan juga dikenal sebagai Sri Rangga Rajasa Sang Amur Wabumi. Mendirikan dinasti Rajasa setelah menggulingkan Tunggul Ametung. Yang kedua, Anusapati dari 1227 sampai 1248 Masehi. Anak tiri Ken Arok yang mengambil alih tata sebagai kematian Ken Arok. Terkenal karena kurangnya perhatian terhadap pemerintah. Yang ketiga, Tohjaya dari 1248 Masehi. Putra kandung Ken Arok yang membunuh Anusapati untuk merebut tata. Yang keempat ada Wisnuwardana dari 1248 sampai 1272 Masehi. Juga dikenal sebagai Ranggawuni, ia berhasil mempersatukan kembali kerajaan setelah konflik internal. Yang kelima, Kertanegara dari 1272 sampai 1292 Masehi. Raja terakhir yang memimpin Singhasari. Pada masa kejayaannya dikenal karena ekspansi wilayah dan menyatukan Nusantara. Oke, saya akan menjelaskan pada nomor 2, yaitu kerajaan Singhasari memiliki beberapa peristiwa penting nih yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu adalah pendirian kerajaan pada masa 1222 Masehi. Ken Arok mendirikan kerajaan Singhasari setelah berhasil mengalahkan Raja Kertanegara dari Kediri dalam pertempuran Ganter. Ini menandai transisi Mapel menjadi Singhasari dengan Ken Arok sebagai raja pertama. Yang kedua adalah ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 Masehi. Di bawah kepemimpinan Raja Kertanegara, Singhasari melakukan ekspedisi Pamalayu untuk memperluas pengaruh ke wilayah Melayu atau Sumatera dan menandai ambisi besar kerajaan untuk menguasai Nusantara. Lalu yang ketiga ada masa kejayaan di bawah Kertanegara. Kertanegara memimpin Singhasari pada puncak kejayaannya, melakukan ekspansi besar-besaran dan menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan lain, dikenal karena kebijakannya yang cerdas dan strategi politik yang efektif. Lalu yang terakhir adalah keruntuhan kerajaan pada tanggal 1292 Masehi. Terjadi setelah kematian Kertanegara akibat serangan Jayakatwang. Serangan ini mengakhiri dominasi Singhasari dan menyebabkan banyak daerah melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan. Oke teman-teman, ini tuh ada bukti sejarahnya loh, yaitu peninggalan arkeologis seperti Candi Singhasari yang ditemukan pada tahun 1803. Itu merupakan salah satu bukti penting dari keberadaan dan pengaruh kerajaan Singhasari. Candi ini menyimpan arca Pratsnaparamita dan merupakan tempat peristirahatan terakhir Raja Kertanegara. Kerajaan Majapahit yang berdiri dari tahun 1293 hingga 1527 merupakan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Berikut adalah contoh kerajaan yang terkenal di Majapahit. Raden Wijaya atau Kertarajasa Jawa Jayawardana, raja pertama, memerintah dari 1293 hingga 1309. Ia adalah pendiri kerajaan setelah mengalahkan Jayakatwang dan mendirikan ibu kota di Tarik Sri Jaya Nagara atau Kala Gemet. Memerintah dari 1309 hingga 1328. Ia dikenal karena menghadapi banyak pemberontakan selama masa pemerintahannya. Tribuana Tunggadewi atau Sri Gitarja, raja ketiga
memerintah dari 1328 hingga 1350. Dikenal sebagai raja yang bijaksana. Selanjutnya adalah peristiwa penting Kerajaan Majapahit. Pendirian Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 dilatar belakangi didirikan oleh Raden Wijaya setelah runtuhnya Kerajaan Singasari akibat pemberontakan Jayagatuang. Raden Wijaya merupakan menantu Raja Kertanegara, berhasil melarikan diri dan membangun kekuatannya di Madura bersama bantuan Arya Wiraja. Pendirian pada tahun 1293, Raden Wijaya mendirikan Majapahit di Trawulan, Jawa Timur, dan menjadi raja pertama dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Pengangkatan Gajah Mada sebagai Patih Amangkubumi tahun 1334 dalam Perang Saden. Setelah Perang Saden yang menjadi momen perubahan besar bagi kerajaan, Arya Tata mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Patih Amangkubumi. Termohon Gajah Mada yang sebelumnya menjabat sebagai Patidaha diangkat untuk menggantikan Arya Tata. Dia terkenal dengan Sumpah Palapanya untuk menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Kedua peristiwa tersebut juga ditandai oleh fenomena alam seperti gempa bumi yang dianggap sebagai tanda penting dalam sejarah Majapahit. Majapahit mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389, dan Gajah Mada yang berhasil memperluas pengaruh kerajaan hingga keluar Pulau Jawa 35. Lalu selanjutnya kita masuk di peninggalan sejarah. Yang pertama ada Kitab Negara Kertagama, yaitu ditulis oleh Empu Prapanca. Kitab ini menjadi sumber utama yang menjelaskan tentang sejarah, perjalanan, dan wilayah kekuasaan Majapahit. Kitab ini juga menggambarkan tentang struktur pemerintahan dan kebudayaan saat itu. Yang kedua ada prasasti. Prasasti ini adalah Majapahit yang meninggalkan berbagai prasasti yang mencatat peristiwa penting dan informasi mengenai administrasi kerajaan. Contoh penting itu termasuk Prasasti Waringin Pitu. Prasasti ini mencatat sistem administrasi dan 14 keraton di bawah kekuasaan Majapahit. Yang kedua adalah Prasasti Prapancasara Pura. Prasasti ini menggambarkan tentang tokoh-tokoh penting seperti Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Lalu yang ketiga ada candi. Candi-candi yang dibangun selama masa Majapahit mencerminkan tentang arsitektur dan kepercayaan agama Hindu. Beberapa candi terkenal adalah Candi Penataran. Candi ini adalah salah satu candi terbesar yang terletak di Blitar. Yang kedua ada Candi Tikus. Candi ini diduga digunakan sebagai tempat pemandian bangsawan. Jadi yang ketiga kita akan membahas tentang silsilah Kerajaan Bali. Kerajaan Bali yang berdiri sejak abad ke-8 hingga abad ke-14 memiliki silsilah yang kaya dan beragam. Contohnya adalah yang pertama yaitu Sri Kesari Warma Dewa dari tahun 882 hingga 914 Masehi. Pendirian dinasti Warma Dewa dan raja pertama Kerajaan Bali dikenal melalui prasasti Belancong. Yang kedua yaitu Ratu Sri Ugrasena yang berdiri dari 915 hingga 924 Masehi, memerintah dengan fokus pada pembangunan dan pembebasan pajak. Lalu yang ketiga ada Tabananendra, yaitu berdiri dari 955 hingga 967 Masehi. Yang keempat ada Jaya Singha Warma Dewa, yaitu dari tahun 967 sampai 975. Terdapat gambaran mengenai keturunannya. Yang kelima ada Jaya Sudah Warma Dewa dari tahun 975 hingga 983. Lalu yang keenam adalah Sri Wijaya Mahadewi. Ketujuh ada Dharma Udayana yang berdiri dari 983 Masehi hingga 1011 Masehi. Masa kejayaan Bali terjadi di bawah pemerintahannya.
Lalu yang kedelapan ada Marakata Pangkaja yang berdiri dari 1011 hingga 1022 Masehi. Lalu yang kesembilan ada Anak Wungsu yang berdiri dari 1049 hingga 1077 Masehi. Raja dengan prasasti terbanyak yaitu 28 prasasti. Yang ke-10 Jaya Sakti yang berdiri dari 1133 hingga 1150 Masehi. Dan yang ke-11 ada Pendahulu dari tahun 1043 Masehi. Raja terakhir sebelum penaklukan oleh Majapahit di bawah Gajah Mada. Kerajaan ini awalnya dikenal sebagai kerajaan Bedahulu dan mengalami transisi kekuasaan hingga akhirnya ditaklukkan oleh Majapahit pada tahun 1343. Dinasti Warmadewa memainkan peran penting dalam sejarah Bali dengan banyak raja terkenal yang berasal dari garis keturunan ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kerajaan Bali yang kaya akan peristiwa penting yang membentuk identitas Pulau Bali tersebut. Yang pertama ada penaklukan oleh Singosari pada 1284 Masehi, di mana kerajaan Singosari berhasil menaklukkan Bali yang kemudian menjadi bagian dari kekuasaan mereka. Nah, yang kedua ada kerajaan Pahit menguasai Bali pada 1343 Masehi. Setelah 7 bulan pertempuran, pasukan Majapahit di bawah Gajah Mada berhasil mengalahkan Raja Bali di Bedulu yang menjadikan Bali sebagian dari Majapahit. Yang ketiga ada Perang Kusumba pada 1849 Masehi. Perang ini merupakan salah satu peristiwa heroik yang melibatkan kerajaan Kelungkung, di mana pasukan Kelungkung berjuang melawan Belanda. Meskipun akhirnya kalah, pertempuran ini menunjukkan semangat perjuangan rakyat Bali. Nah, yang keempat ada Puputan Kelungkung pada 28 April 1908, yaitu di mana sebuah perlawanan besar terhadap intervensi Belanda, di mana rakyat Kelungkung memilih untuk berjuang hingga akhir daripada menyerah. Kemudian ada raja-raja terkenal di kerajaan Bali. Yang pertama ada Sri Kesari Warmadewa pada 882 hingga 914 Masehi. Kemudian yang kedua ada Raja Udayana pada 989 hingga 1011 Masehi. Yang terakhir ada Anak Wungsu pada 1049 hingga 1077 Masehi yang dikenal sebagai penguasa yang paling berpengaruh. Kemudian ada peninggalan sejarah kerajaan Bali. Nah, yang pertama ada Prasasti Blanjong, di mana memuat pesan berbahasa Bali dan merupakan bukti sejarah yang penting. Kemudian yang kedua ada Goa dan Pura Gunung Kawi, merupakan situs-situs bersejarah yang masih dapat dikunjungi hingga saat ini. Dan Bali mencerminkan perjalanan panjang dan perjuangan masyarakat dalam mempertahankan identitas budaya dan kemerdekaan Pulau Bali tersebut. Ada beberapa bukti sejarah kerajaan di Bali. Yang pertama ada Prasasti Blanjong pada 914 Masehi oleh Sri Kesari Warmadewa, ditulis dalam bahasa Bali dan terletak di Sanur dan Pasar Selatan. Disebutkannya nama Wali Dwipa untuk Pulau Bali. Kedua ada Prasasti Babakan yang kini dibuat pada tahun 917 Masehi. Prasasti ini membahas tentang pembebasan pajak untuk tempat-tempat suci di Bali. Yang ketiga ada Prasasti Jula Berangka tahun 987 Masehi. Prasasti ini menyebutkan Raja Jaya I Warmadewa menghadiahkan desa Sembiran kepada masyarakat Jula. Yang keempat ada Prasasti Panglapuan. Prasasti ini menceritakan tentang raja-raja yang memerintah di Bali seperti Udayana dan Anak Wungsu. Yang kelima ada Prasasti Anak Wungsu. Prasasti ini adalah prasasti peninggalan Anak Wungsu yang terdiri dari sekitar 28 prasasti. Yang keenam ada Prasasti Pandak Bandung. Prasasti ini ditulis dalam aksara Jawa kuno. Prasasti ini berasal dari tahun 1011 Masehi dan menceritakan tentang wafatnya Ratu Gunapriya Dharmapatni dan Raja Dharma Sri Udayana Warmadewa. Yang ketujuh ada Prasasti Huang. Prasasti ini yang berasal dari tahun 1011 Masehi membahas tentang pemerintahan Raja Dharma Sri Udayana Warmadewa di Bali pada tahun terakhir. Yang kedelapan ataupun yang terakhir adalah Goa Gajah.
Goa Gajah adalah sebuah kuil tua batu dan tempat pemandian di dekat Ubud di Gianyar, menampilkan kombinasi ikonografi Buddha dan Hindu Siwa. Dari video tersebut kita dapat mengenali kerajaan Singosari dan kerajaan Majapahit serta peninggalan dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada kerajaan-kerajaan tersebut. Saran yang dapat kami berikan yaitu jika ingin peninggalan kerajaan tersebut ingin tetap ada dan tetap terjaga, maka kita perlu menjaga kelestarian dari kerajaan-kerajaan tersebut serta peninggalan dan bukti-bukti yang ada. Maka kita jaga supaya anak cucu kita dapat melihat peninggalan dan melihat bukti asli dari kerajaan tersebut serta bukti nyata adanya bahwa kerajaan tersebut ada.